A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu habaib yang dimana habaib ini memberikan pernyataan kalau sebenarnya kita itu dianggap bukan manusia. Kita dianggap kecoa. Katanya kita ini kecoa. Anggap saja kita ini kecoa katanya. Kata siapa? Kata Habib. Siapa Habibnya? Ini Habibnya yang menyatakan kalau kita ini jangan dianggap manusia. Anggap saja pribumi ini sebagai kecoa. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Kenapa malah rasis? Ya, Habib ini juga melakukan pengancaman terhadap Mahaisa Al-Bantani. Ini adalah anaknya Hani Yahya Assegaf. Yang dimana Hani Yahya Assegaf ini kemarin telah mengaku-ngaku bercita-cita punya keinginan jadi wali. Selain dia bercita-cita ingin jadi wali, dulunya dia sebagai agen Zionis Israel. Agen Zionis Israel merayakan hari ulang tahunnya Israel dan beserta dia digerebek oleh polisi di bandar judi. Jadi wajar kalau dirinya bertato-tato. Kalau anaknya menganggap kita kecoa. Rasis sekali. Bahkan selain itu teman-teman, ada beberapa habaib yang sengaja mereka ini live TikTok. Lalu di live TikToknya mereka berempat mengata-ngatain kita. Gak perlu didengerin katanya. Kita gak perlu didengar. Bahkan mereka ini rasisnya gak main-main teman-teman. Mereka ini berani rasis kepada Bilal bin Rabah. Yang dimana Bilal bin Rabah itu dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup sezaman dengan Nabi Muhammad. Dicintai oleh Nabi Muhammad. Orang pertama yang mengumandangkan azan. Tiba-tiba dikatakan, oh kalau kita tinggal di Afrika, kita akan seperti Bilal bin Rabah. Lu ketawa terpingkal-pingkal. Ana cuman gitu aja bilang, alhamdulillah kita jadi Habib nih di Indonesia. Nah, jadi banyak muhibin. Banyak kalau muhibin. jadi habaib di Afrika, wallah jadi Bilal bin Rabah. Allah, diketawain Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu adalah sahabat Nabi. Ya Allah, kalau kita jadi Habib di Afrika, jadi Bilal bin Rabah. Emang kenapa Bilal bin Rabah? Kalian mulut-mulut yang kurang ajar ini, kenapa dengan Bilal bin Rabah? Ada masalah apa dengan Bilal bin Rabah? Sampai-sampai berani mendiskreditkan seperti ini. Afrika diketawain, Afrika dibilang panas, Afrika dibilang kalian tidak akan punya muhibbin. Kalau tinggal di Afrika sana, jadi habab di sana, bukan malah dimuliakan, bukan malah digului, bukan malah banyak muhibbin, tapi jadi Bilal bin Rabah. Emang kenapa Bilal bin Rabah? Apa karena Bilal bin Rabah itu budak? Jadi kalian merendahkan Bilal bin Rabah begitu? Diketawain Bilal bin Rabah. Punya masalah apa kalian dengan Bilal bin Rabah? Ini mulut-mulut Habib yang kurang ajar seperti ini, masih mau dianggap mulia orang seperti ini. Hina orang seperti ini. Mulutnya hina, yang keluar dari mulutnya juga terhina. Kadang bukan terhina yang keluar dari mulutnya, dusta yang keluar dari mulutnya, halu yang keluar dari mulutnya. Bukan lagi ilmiah, bukan lagi ilmu. Kemana akal pikiran kalian? Ya Allah, kok tega-teganya? Kalian datang ke Indonesia sebenarnya mau ngapain? Mau mencari muhibbin, mau dimuliakan, mau menggulukan orang, mau mencerita halusinasi, mau mendiskreditkan para sahabat, mendiskreditkan Nabi Muhammad, mendiskreditkan Afrika, mendiskreditkan kiai, mendiskreditkan Gus. Itu tujuan kalian ke Indonesia. Allah, kalian mengaku di dalam diri tubuh kalian ini ada darahnya Nabi, tapi mulut kalian seperti kotoran. Tertawa geli kalian mendengar nama Bilal bin Rabah. Allah, tidak tahukah kalian bagaimana perjuangan Bilal bin Rabah? ألجأت ظهري إليك وبمحمد أيها الغراب الأسود ولعذاب الآخرة أشد وأعظم هيا الله ربي ومحمد نبي والإسلام دين الحمد أم رب محمد أحد أحد بل اللات أحد أحد لا تتقي الله في حد خرج من يدك
Kenapa kalian mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, tetapi akhlak kalian sedemikian rupa? Perkataan kalian banyak yang kotor, perkataan kalian banyak yang kasar, perkataan kalian banyak yang rasis, ucapan-ucapan kalian banyak yang mencederai marwah agama Islam. Belum lagi yang cerita-cerita khurafat, belum lagi yang cerita-cerita halu, belum lagi yang mengagung-agungkan Abu Bakar bin Salim, belum lagi yang mengagung-agungkan nasab, belum lagi yang menyatakan taek-taek pada kiai. Na'udzubillahi min dzalik. Kalian ini ke Indonesia mau ngapain sebenarnya? Mau mendakwahkan Islam atau mau mengagung-agungkan diri? Tisu bekas Habib Umar ditawar 200 juta gak dikasih. Buat apa tisu? Tisu bekas keringetnya Habib Umar katanya dilap, dilelang, laku 200 juta. Buat apa 200 juta dibuang-buang hanya untuk membeli tisu bekasnya Habib Umar? Bekas keringatnya katanya. Emang keringatnya sebegitu mulianya? Kalian itu beragama apa mau menjadi dewa? Seolah-olah kalian itu ras yang paling mulia di atas segalanya. Hasan wal Husain tidak sedemikian rupa Habib. Fatimah tidak seperti kalian akhlaknya. Fatimah dinasihati oleh Nabi Muhammad, mintalah apapun kepadaku dari hartaku, tapi jangan minta perlindungan kepadaku atas Allah. Ini kata Nabi Muhammad. Ya Allah, kalian siapa? Nasab kalian masih dipermasalahkan, tes DNA kalian masih dipertanyakan, sok-sokan kalian seolah-olah mulia, bekas duduk kalian dicium-cium, bekas kaki kalian dicium-cium, tangan dibolak-balik, kakinya dicium-cium. Kalian bukan cuma menganggap kami kecoa ini. Kalian menganggap kami budak kalau begitu. Allah, bahkan orang yang hilang akalnya, orang yang bisa dikatakan ODGJ, diwalikan. Katanya wali itu sebagai orang yang mencapai makom tinggi. Orang yang hilang akal jadi wali kalau bagi habaib. Bukankah kata Nabi Muhammad SAW, kalau kita ingin beragama, berakal. Orang yang tidak waras, orang yang gila, tidak boleh beragama sebelum dia waras kembali. Anak-anak setelah dia balik. Orang tidur, orang pingsan, boleh beragama setelah dia bangun sadar. Oh enggak, kalau bagi habaib ini, saking mulianya ras mereka ini, saking mulianya bani mereka ini, orang ODGJ pun dianggap wali. Dicabut akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat jadi wali. Bagaimana mungkin Allah yang cinta kepada hambanya dicabut akalnya? Kurang cinta apa Allah kepada Nabi Muhammad? Kurang cinta apa pula Allah kepada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi, Maliki, semua tabi'in pada sahabat? Kurang cinta apa Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Tetapi tidak ada satupun dari mereka meriwayatkan ada salah satu sahabat gila karena saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun. Hanya di golongan kalian, hanya di ras kalian, hanya di klan kalian ini yang sedemikian rupa. Mau jadi apa kalian itu di Indonesia? Doktrin para habaib ini di Indonesia sudah mulai menjamur, sudah mulai karatan, sudah ratusan tahun. Sampai-sampai ketika saya membahas seperti ini, banyak yang komentar, orang-orang sesuku dengan saya, satu Indonesia, mengatakan kepada saya, Heri Pras, awas kualat, awas kena ajab. Sedangkan kepada ceramah-ceramah kalian yang menyatakan kiai tai, yang mengatakan pribumi itu kecoa, ini tidak ada kualat-kualatnya ini orang. Kalau mereka sesuka hati mengatakan kita seperti celengan semar, mengatakan kiai-kiai Indonesia tae, mengatakan kita sebagai kecoa, orang yang mengatakan hal demikian rupa gak ada azab. Allah cuma mengazab kalau kalian yang dihina. Kalau kita yang dihina gak ada azab. Itu yang kalian terapkan, itu yang kalian ajarkan kepada umat-umat ini untuk memuliakan diri kalian sendiri. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala terletak pada ketakwaannya, bukan pada nasabnya. Di akhirat kelak, nasab tidak akan ditanyakan. Bingung semua orang bangkit dari kuburnya, bangkit dari kematian, kiamat. Tidak ada satupun dari manusia ini mendebatkan nasab. Oh, saya anaknya si fulan, saya anaknya fulan, saya anaknya nabi, saya anaknya ini tuh, saya anaknya raja, presiden. Gak ada. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Tiba-tiba kalian ini menganggap kami kecoa, menganggap kiai Indonesia tae, menganggap orang-orang Indonesia itu seperti celengan semar. Ketawa cengengesan tertawakan kita. Oh, jangankan kita, sahabat Bilal bin Rabah saja diketawakan. Ketawa geli orang-orang ini kepada Bilal bin Rabah. Hitam. Karena hitam Bilal bin Rabah. Miris. Sedih Nabi Muhammad melihat akhlak kalian yang sedemikian rupa. Bahkan setelah gaduh nasab ini, sebelumnya Habib Rizik Syihab
menganjurkan kalau kita itu harus tes DNA bagi yang mengaku-ngaku Habib. Wajib karena apa? Ada darahnya Nabi katanya. Ada rambutnya Nabi. Semua ada yang koleksi. Dari situ bisa dites DNA-nya. Tetapi kenapa Bahar Smith ketika ada gaduh tes DNA, dia mengatakan bongkar makam Nabi Muhammad. Habib Rizik Syihab menyuruh untuk tes DNA dengan apa? Dengan rambut yang ditinggalkan Nabi Muhammad. Katanya ada museumnya, semua peninggalan Nabi ada, sampai rambut-rambutnya ada. Kenapa dari kalian tidak ada yang berani untuk tes DNA itu? Malah minta makam Nabi Muhammad dibongkar. Apa kalian tahu kalau rambut-rambut itu palsu? Darah katanya. Kami telah meminum darah Rasulullah SAW. Jadi Dracula minum darah. Kengacauan apa yang ingin kalian ajarkan? Allah, minum dulu. Allah. Ketika saya mendapatkan informasi-informasi sedemikian rupa, pasti geram. Pasti bawaannya pengen emosi, pengen marah-marah. Karena apa? Kalian mengaku cucu Nabi. Harusnya kalian bukan cuma mewarisi darah Nabi, tetapi mewarisi akhlak beliau, meneruskan ajaran beliau, mendakwahkan Islam yang sebenar-benarnya. Bukan malah seperti ini. Memuliakan diri, mendoktrin pengguluan, menceritakan keramat sesepuh-sesepuh kalian, yang dimana secara langsung itu merendahkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Saya tidak punya banyak komentar lagi, saking banyaknya contoh-contoh yang buruk dari kalian ini, yang sejatinya tidak mencerminkan sebagaimana cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Hasan Hussein. Bagaimana kalau menurut kalian? Silahkan teman-teman komentar saja di bawah. Berikan pendapat kalian masing-masing mengenai rasisnya para habaib ini. Na'udzubillah min dzalik.